Selamat malam Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini diberikan kesehatan dan masih bisa bersama-sama untuk mempersiapkan persekutuan doa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan memuji serta memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 3 bait pertama dan kedua. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bait kedua. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana pada malam hari ini kami masih Kau berikan kesehatan, Kau beri pelihara di dalam hidup kami, sehingga kami dengan keluarga kami bisa bersama-sama bersekutu pada malam hari ini dalam persekutuan doa secara online. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di antara kami satu persatu. Tuhan, kami minta Engkau tuntun dalam persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Imam yang hendak menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati dan Kau urapi Tuhan, biarlah firman yang disampaikan hanya seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami mau melanjutkan dengan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu kita pujikan bait yang ketiga. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhi hatiku sebab anak
sebab hikmatnya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Yohanes 15 ayat yang pertama dan sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat pertama sampai 8 yang demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini kami beri judul Hidup yang Berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua mengetahui bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa saja yang kita lakukan, terutama kalau seorang itu berbuat sesuatu, menanam, contohnya tanaman, tentu adalah ada maksud dan tujuannya. Dia seorang petani menanam tanaman agar kelak di kemudian hari dia dapat menghasilkan, dan hasilnya itu bisa menyenangkan bagi bapak petani tersebut. Demikian juga kalau kita di rumah, kita menanam tanaman semuanya ada tujuannya agar itu menghasilkan buah bagi kita semua. Demikian juga dengan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab pada malam hari ini tentang pokok anggur yang benar. Tuhan mengambil perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini dalam arti rohani yang luas, yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan orang yang percaya. Di sana dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Itulah yang menjadi gambaran kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dari ayat ini kita ketahui bahwa pembersihan merupakan metode yang Allah kerjakan untuk merangsang pertumbuhan setiap ranting, sehingga pada saatnya dapat menghasilkan buah yang produktif. Ranting-ranting itu berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Kita dibersihkan, kita akan merasakan sakit dan tidak enak. Namun kita harus belajar bekerja sama dalam proses pembersihan tangan ilahi ini, apabila kita ingin menghasilkan buah bersama dengan Kristus. Dari
perikop yang kita baca ada tiga hal yang boleh menjadi penekanan pada malam hari ini. Yang pertama bahwa adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam kehidupan kita, maka kita harus tetap menempel pada pokok anggur yang benar. Apabila kita memiliki pokok anggur yang lain, dipastikan kualitasnya tidak sebaik pokok anggur yang benar itu. Dan tak mungkin akan mengeluarkan hasil yang baik. Tuhan menekankan bahwa akulah, sebab di luar Dia tidak ada kehidupan. Jadi kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar, maka kita harus hidup bersama-sama dengan Dia. Dan di luar Dia kita tidak dapat hidup. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang demikian bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi aplikasi dari hal ini adalah bahwa selama hidup kita, hendaklah kita tetap di dalam Tuhan. Tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita tetap hidup sebagai orang yang percaya. Hal yang kedua adalah Bapa adalah pengusahanya. Jadi kita lihat tadi bahwa pohon anggur itu diusahakan untuk dapat menghasilkan buah. Tidak hanya dibiarkan saja, namun ada hal-hal yang Tuhan lakukan. Memupuk, menyiram, dan sebagainya, memangkas, dan sebagainya, agar buah itu bisa muncul dari pohon anggur itu. Berhasil tidaknya sebuah perkebunan anggur sangat bergantung sepenuhnya pada keahlian pengusahanya. Ranting-ranting memerlukan sentuhan tangan kasih Bapa agar menghasilkan buah yang lebat. Bapalah yang pertama mengambil tindakan dan kasih itu dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diajari untuk kita tetap taat kepada pengusaha kita, yaitu Bapa. Bagaimana Tuhan itu dengan metode-metodenya melakukan banyak hal agar kita hidup yang benar, hidup yang dapat menghasilkan buah. Setiap ranting tidak dapat dipisahkan dari pokok. Begitu juga pokok memerlukan ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Ranting-ranting diciptakan hanya untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan buah yang berasal dari pokok. Jadi sumber kehidupan ranting-ranting itu adalah pokok. Ranting-ranting tidak akan berarti apa-apa dan tidak memiliki suatu apapun bila ia dipisahkan dari pokoknya. Itulah sebabnya kita harus berbuat dan menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Taat kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, maka tentu akan menghasilkan iman yang semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Tengah-tengah masa saat ini kita diuji. Tengah-tengah masa sulit seperti ini kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia dan kita taat kepada Tuhan. Bapa adalah pengusaha kita yang mengusahakan kita agar kita hidup tetap di dalam Dia. Hal yang ketiga adalah agar kita buah-buah yang dihasilkan sejalan dengan karakter Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi pokok anggur yang menghasilkan buah. Tentu buahnya yang diinginkan Tuhan adalah buah yang besar, yang manis, yang membuat pemiliknya bersuka cita. Demikian juga dengan Tuhan menginginkan agar hidup kita itu menghasilkan buah. Di dalam kitab Galati bahwa buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah kehidupan yang Tuhan harapkan muncul di dalam kehidupan kita. Ataupun di dalam versi Injil Matius katakan bahwa kamulah garam dan terang dunia. Kita bisa menghasilkan menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita, dimanapun kita berada. Artinya bahwa kita itu sudah menjadi pohon anggur yang berbuah. Tujuan hidup kita adalah sebagai ranting adalah menghasilkan buah bagi pokok itu. Inilah satu-satunya cara menyenangkan Allah. Ranting-ranting yang melekat dan bersatu dengan pokoknya bukanlah boleh sekedar sanggup berbuah, tetapi harus berbuah. Hidup saja tidak cukup, tetapi hidup harus berbuah. Bila tidak berbuah, maka firman Tuhan tadi katakan, maka ranting itu akan dipotong, kemudian akan dikumpulkan dan dibuang, dan akhirnya dicampakkan ke dalam api. Jadi kehidupan kita, hidup saja tidak cukup, namun kita harus hidup yang berbuah. Ialah dengan firman Tuhan ini kita terus menghasilkan dan mengevaluasi hidup kita untuk kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang percaya, yang tetap setia kepada Tuhan, yang terus taat kepada Tuhan, dan yang hidup kita menghasilkan buah bagi Tuhan dan juga bermanfaat bagi lingkungan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, memberi kekuatan di tengah masa-masa sulit untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terima firman Tuhan ini di dalam doa dan sekaligus kita akan masuk di dalam doa syafaat kami antarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau berikan pada kami pada malam hari ini, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami taat kepada Tuhan, dan untuk kami hidup yang menghasilkan buah. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, kiranya menguatkan kami di tengah masa-masa sulit pada saat ini, di tengah pandemi. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur bahwasanya dengan persekutuan doa malam hari ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, dan juga menerima firman Tuhan. Dan malam ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Telogosari khususnya Tuhan, maupun jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, iman kami. Di tengah masa-masa sulit, kami tidak dapat berkumpul bersama di dalam persekutuan doa di gereja maupun di rumah jemaat. Namun kami tetap bersama-sama melakukan persekutuan doa secara online ini untuk membangun iman kami. Biarlah iman jemaat Tuhan tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasih dan setia Tuhan melihara setiap jemaat Tuhan, agar kesulitan-kesulitan apapun yang dihadapinya, serahkan kepada Tuhan dan dihadapinya dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, namun Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Telogosari, program-program kerja majelis maupun komisi-komisi semuanya. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Walaupun tidak dapat berjalan dengan lancar karena pandemi ini Tuhan, namun biarlah Tuhan yang akan tolong, bahwasanya semuanya dapat direncanakan dengan baik dan pada akhirnya nanti dapat dilaksanakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja, untuk Bapak Pendeta, semuanya Tuhan berkati agar tetap setia di dalam pelayanannya dan semakin semangat. Demikian juga dengan komisi-komisi yang ada Tuhan, Tuhan berkati untuk tetap setia melayani, sehingga
gerejamu ini semakin menjadi gereja yang memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan masyarakat seluruh dunia yang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan agar Engkau berikan segera Tuhan para ahli-ahli untuk dapat segera menemukan obat yang sesuai untuk virus ini, sehingga wabah ini dapat segera terselesaikan. Berkati pemimpin negara kami, dari presiden dan setiap staf yang ada, jajaran pemerintahan semuanya, dapat mengambil kebijaksanaan yang terbaik, sehingga rakyat boleh diutamakan dan mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan. Biarlah kasih dan setia Tuhan memelihara dan menolong kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pokok doa kami Tuhan. Bila Tuhan yang akan menyertai dan berkati semua. Kalau kami sudah memuji Tuhan, menerima firman Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa ini. Biarlah kasih dan setia Tuhan tetap memelihara hidup kami. Sehingga kami tetap setia dan merasakan bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Bait 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebam. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Bait kedua, syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Terima kasih untuk waktu persekutuan doa pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.